Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjutkan kuliah termodinamika larutan ini mengenai model-model untuk memprediksi dari perilaku larutan yang tidak ideal. Sebelumnya kita sudah melihat mengenai model untuk larutan reguler yang diusulkan oleh Hildebrand. Yang ini adalah untuk deviasi yang negatif, kemudian untuk deviasi yang positif. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita juga mendapatkan banyak sekali larutan-larutan non-ideal ini. Ini contoh juga larutan yang non-ideal, dilihat dari harga dari G garis bawah M. Anda lihat ini adalah G garis bawah M untuk kasus yang deviasinya yang positif, artinya masih bagus. Kemudian yang berikutnya Anda lihat di situ bentuknya agak aneh, di sini turun, ya, kemudian naik, kemudian turun, setelah itu naik lagi. Apa maksudnya? Ternyata di bagian bawah memutus dua senyawa yang stabil. Yang satu adalah XB1, yang lainnya adalah XB2. Jadi sini penjelasannya. Kemudian juga ada bentuknya seperti ini. Harga dari delta G-nya. Kalau misalnya lurus seperti itu, artinya antara A dan B sulit untuk dicampur. Bisa dikatakan tidak saling larut. Seperti yang Anda lihat, material yang tidak larut, tidak saling campur, tidak larut antara satu dengan lain. Jadi kalau misalnya dimasukkan antara A dan B dicampur, dia tetap terpisah. Misalnya antara minyak dengan air, Anda campur minyak dengan air, dia tidak akan bercampur, dia masih terpisah antara minyak dengan air. Jadi material ini dikatakan tidak membentuk larutan. Material A dan B tidak membentuk larutan. Bisa juga bentuknya seperti ini. Artinya, material A dan B membentuk senyawa AB yang di bawah ini, tetapi A dan B tidak saling campur. Jadi dia hanya A, B tidak saling larut, membentuk senyawa baru AB. Itu bentuknya seperti ini. Jadi ini yang sulit sekali kadang-kadang diprediksi atau dibuat modelnya, walaupun demikian ilmuwan terlebih dahulu sampai hari ini ya masih terus mengembangkan model-model untuk larutan ini. Ini model-model yang dikembangkan sampai hari ini. Kalau misalnya Anda baca di literatur, di buku-buku, dan juga di jurnal-jurnal ilmiah, itu banyak sekali yang membahas mengenai model-model ini. Sampai hari ini juga masih terus dikembangkan dan disempurnakan. Model-model tersebut disempurnakan atau dikembangkan tidak lain adalah untuk memperkirakan berapa harga dari G garis bawah MXS. Jadi ini yang dicari sebenarnya. Ini kan jelas. Untuk mendapatkan G garis bawah M itu sama dengan G garis bawah M ideal. Yang ini mudah ya. Yang ini yang sulit dicari. Jadi G garis bawah M XS ini yang model dicari sampai hari ini. Dapatkan sampai hari ini. Jadi ini banyak sekali model-model yang disarankan. Dan masih banyak ilmuwan yang meneliti ke arah ini. Ini contoh untuk mendapatkan persamaan untuk larutan regular, di mana H garis bawah M itu sama dengan G garis bawah MXS itu sama dengan omega dikali dengan XA dikali dengan XB. Jadi dilihat dulu, ini ada A dan B, kemudian atom-atomnya ada ikatan seperti itu. Di sini muncul E0, kemudian omega A kali E, A, dan seterusnya gitu ya. Setelah itu didefinisikan lebih lanjut, kemudian didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian persamaan ini digunakan oleh Kaufman dan Bernstein tahun 1970 untuk mengusulkan persamaan atau model untuk larutan subregular. Jadi reguler ini yang tadi yang di atas ini, di mana H garis bawah M itu sama dengan G garis bawah M XS sama dengan omega dikali dengan XA dikali dengan XB. Yang ini untuk XS-nya sama dengan XA dikali dengan XB, omega AB. Ini harus dilihat nih definisinya apa. Ini A di sini dikali dengan XA ditambah dengan omega AB, B, XB. Kemudian muncul lagi persamaan-persamaan yang lain. Ini dari Muggiano 1975. Jadi semua persamaan ini dicari, tidak lain adalah persamaan untuk G garis bawah MXS. Kemudian G garis bawah MXS untuk persamaan Kohler 1960. Ini Tup pada 1975. Ini persamaannya ya, sekali lagi untuk memprediksi
berapa harga dari G/M excess. Kemudian ini yang dari Pelton, memodifikasi quasi chemical model, paper di tahun 2000, udah agak lama sih ya, udah 20 tahun yang lalu. Dan seterusnya terus dikembangkan untuk model-model mengenai prediksi dari besaran-besaran termodinamika, terutama untuk melihat bagaimana delta G dari pencampuran. Tidak hanya 2 komponen, tetapi untuk 3 komponen, 5 komponen, 10 komponen, komponen yang banyak, poli komponen, itu yang dicoba untuk diprediksi dengan menggunakan persamaan-persamaan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.